Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammimil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya, yaitu kita masih dibangunkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan memulai hari kita dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah kenikmatan yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Itu ketika seorang hamba dimudahkan Allah untuk dapat taat, untuk dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita syukuri. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih Allah tidurkan mereka, masih Allah sibukkan mereka dengan segala macam kegiatan sehingga lalai mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu kenikmatan yang terbesar ketika seorang hamba Allah mudahkan dia untuk dapat taat kepada perintah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dari azab Allah, yang selamat dari siksa kubur, yang selamat ketika di pada mahsyar, yang selamat dari yaumil hisab, yang selamat dari titian sirat, dan insyaallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan membahas, kemarin ada terlepas ya mengenai najisah, mengenai najis. Kembali kita balik ya dalam pembahasan najis. Ada terlepas kemarin pembahasan kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai najis. Di dalam kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, yaitu karangan Imam Abdurrahman Al-Jaziri, yaitu membahas mengenai 4 mazhab. Apa saja yang termasuk najis dan tidak najis menurut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Jadi ini kita perlu ketahui agar kita memahami dalam setiap perbedaan pendapat mazhab para fuqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Mabahats al-'ayan an-najasa wa ta'rif an-najasa. Qad zakarna fi ta'rif at-tahara ta'rif an-najasa mujmalan 'inda ba'd al-mazahib limunasabati al-muqabala bainahuma. وقرأنا الآن بيان العيان النجاسة المقابل للعيان الطاهرة، وهذا يناسب بيان معنى النجاسة لغة واصطلاحا في المذاهب. Dalam pembahasan najis, apa arti najis? An-najasah lughatan wa ismun li kulli mustaqdzir, yaitu nama bagi setiap kotoran
itu adalah najis. Ya. Jadi secara bahasa yang dikatakan najis itu adalah setiap yang kotor-kotor. Setiap yang kotor-kotor itu adalah najis. Maka kalau setiap kotor-kotor itu apa? Seperti muntah, kemudian apalagi kotoran sapi, kotoran hewan, kotoran manusia dan lain sebagainya. Itu semua adalah najis berdasarkan lughah. Wa kadzalika an-najasu wal fuqaha yuqassimuna an-najasa ila qismain. Dan para fuqaha membagi najis itu kepada dua bagian. Pertama, ada namanya najis hukmiyah dan ada namanya najis haqiqiyah. Ada najis hukmiyah secara hukum, ada najis yang secara hakiki. Menurut Imam Malik, yang dikatakan dengan najis yaitu bi taharati jami' asya' mazkura min ayyi hayawan sa'un akana hayyan aw maitan ma'kulan am ghair ma'kul walau kalban aw khinziran. Menurut mazhab Maliki bahwasanya seluruh segala sesuatu dari hewan itu semua adalah suci. Segala sesuatu dari hewan itu semua adalah suci. Sama ada hewan itu hidup ataupun hewan itu mati. Hewan itu dimakan dagingnya, boleh dimakan dagingnya atau tak boleh dimakan. Jadi ada yang binatang hidup itu suci menurut mazhab Maliki. Seperti ayam, kemudian kambing dan sebagainya. Sama ada dia hidup atau mati, bangkainya pun itu suci menurut mazhab Maliki. Ma'kulan atau ghair ma'kul, sama ada dia dimakan atau tidak dimakan. Sama ada dia dimakan seperti ayam, kambing dan sebagainya, atau tidak dimakan seperti cicak. Kemudian apalagi harimau, apalagi serigala dan lain sebagainya. Walau kalban au khinziran, walaupun dia anjing ataupun babi. Ini menurut mazhab Maliki. Dia suci. Wa sawa'un akanat muttasilah aw munfasilah. Jadi menurut mazhab Maliki, anjing dan babi suci tidak? Nah, menurut ini. Ya, anjing dan babi suci tidak? Menurut mazhab Maliki itu adalah suci. Ya, nanti kita akan jelaskan. Sama ada dia muttasilah atau munfasilah. Muttasilah ini adalah misalnya kambing itu terpotong kaki ya, atau terpotong tangannya, maka yang terpotong ini itu tetap suci. Ataupun dia tetap masih ada di badan hewan tersebut. Bil ghair natfin kajuzziha aw halqiha aw qassiha. Tanpa dicabut, ya, seperti dicabutnya atau dipotong, atau izalatuha binahwi an-nurah, atau menghilangkannya seperti dibakar. Ya annaha la tahilluha al-hayah, karena dia tidak menghilangkan kesuciannya disebabkan hidupnya. Amma law uzilat bin natfi fa usula najasa wal baqi at-tahir. Adapun yang dihilangkan secara dipaksa ataupun dipotong dan sebagainya, maka hukumnya asalnya itu adalah najis dan yang tinggal itu adalah suci. Misalnya ada hewan ataupun kambing yang terpotong tidak dengan sengaja, maka itu kakinya itu adalah suci. Tetapi kalau dia dipotong begitu, maka hukumnya yang dipotong itu adalah najis. Wa qalu bi najasati qusbat ar-rish min ghairi muzakki. Amma az-zaghbu an-nabit 'alayha ash-shabiyya bi-sya'ri fa huwa tahir mutlaqan.
Maka dijelaskan di sini bahwasanya memotong tanpa disembelih itu hukumnya adalah najis. Ya, hukumnya adalah najis. Maka kesimpulannya menurut mazhab Maliki bahwasanya semua hewan itu adalah suci, termasuk anjing dan babi. Kok bisa? Nah, ini menurut mazhab Maliki. Ya. Yang kedua menurut mazhab Hanafi. Wafaqtu al-Malikiyah fi kulli ma taqaddama illa fi khinzir. Dalam pendapat mazhab Hanafi, mereka sependapat dengan mazhab Maliki, yaitu seluruh hewan baik yang hidup ataupun mati, baik yang dimakan atau tidak bisa dimakan, semuanya adalah suci, kecuali khinzir, kecuali babi yang dikatakan oleh mazhab Hanafi itu adalah najis. Fa inna syi'ara najisun sawa'un kana hayyan aw maitan muttasil aw munfasil wa dzalika li'annahu najsun 'ain. Maka menurut mazhab Hanafi, rambut ataupun bulu dari babi itu adalah najis, sama ada dia hidup ataupun mati, sama ada terpisah ataupun tersambung. Kenapa? Karena dia adalah najisul ain. Dia najis pada bendanya. Maka menurut mazhab Hanafi, anjing suci tidak? Anjing. Menurut mazhab Hanafi, suci tidak? Suci. Menurut mazhab Hanafi, anjing itu suci. Menurut mazhab Maliki, walaupun menggunakan bulu babi itu adalah suci. Ya. Jadi misalnya ada yang berpendapat mengatakan babi itu kan suci, dia mengambil pendapatnya mazhab Maliki. Mengambil pendapat mazhab Maliki. Menurut mazhab Syafi'i, qalu bi najasatil asyi' al-madhkura in kana min hayyin ghairu ma'kul illa sya'r adami fa innahu tahir. Maka sesungguhnya segala sesuatu itu yang disebut tadi dari hewan tadi adalah najis. In kana min hayyin ghairu ma'kul, jika dia dari hewan yang tidak dimakan. Dari hewan yang tidak dimakan. Jadi segala bangkai yang hewan yang tidak dimakan itu adalah najis. Illa sya'rul adami fa innahu tahir. Kecuali rambut dari manusia. Rambut kita ini suci tidak? Kalau misalnya dipotong, pangkas, jatuh, suci tidak? Suci. Ya, suci. Berbeda dengan misalnya dari hewan. Dari hewan ini dalam mazhab Maliki. Au kana min maitatin ghairil adami, atau dari bangkai selain manusia. Nah, di sini disebutkan bangkai selain manusia. Berarti bangkai manusia, bukan bangkai ya, jenazah manusia yang meninggal dunia suci tidak? Menurut Syafi'i, jenazah manusia, kita meninggal jadi jenazah. Jenazah ini suci tidak? Suci. Ya, suci menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki juga suci. Makanya boleh dibawa masuk untuk disolatkan di masjid. Kalaulah jenazah manusia itu tidak suci, najis, maka tak boleh masuk ke dalam
masjid, tak boleh disolatkan di masjid. Kenapa? Tidak boleh membawa sesuatu yang najis ke dalam masjid. Ya. Tidak boleh membawa sesuatu yang najis ke dalam masjid. Makanya jenazah manusia itu adalah suci. Fa in kana al-asya' al-mazkura min hayyin ma'kul lahmi fa hiya tahirah. Jikalaulah yang disebutkan tadi, hewan tadi, min hayyin, dari binatang hidup, ma'kulul lahmi, yang boleh kita makan, maka fahiya tahirah, maka dia suci. Maka dia suci. Jika dari hewan yang suci seperti ayam, kambing, itik, entok, lembu, dan lain sebagainya yang boleh dimakan, maka adalah suci. Illa idza infasala binafin wa kanat fi usuliha rutubah aw dam. Kecuali jika dicabut dan ada bekas di badannya, yaitu berdarah badan hewan tersebut. Berarti misalnya bulu ayam dicabut, berdarah nggak? Kalau bulu ayam dicabut, hidup-hidup, berdarah nggak? Kalau tidak dia berdarah atau meninggalkan luka, maka itu tidak najis. Dia tidak najis. Seperti mencabut ataupun bulu wool, ya, bukan kambing, biri-biri, ya, dia ada bulunya, itu kan dipangkas, diambil bulunya, kemudian jadikan menjadi jaket. Biasa ini dipakai oleh orang-orang Eropa. Kalau di kita nggak terpakai. Kenapa? Karena kita nggak ada musim dingin. Kalau di sana, baik di Turki, baik di Saudi itu, mereka pakai jaket-jaket yang tebal. Sebab ada musim dingin. Kalau dah masuk musim dingin, sampai 10 derajat, sampai 5 derajat, bahkan ada yang sampai minus. Ya, makanya pakai semua tangan, pakai jaket, pakai jaket dalam, pakai jaket lagi luar, ini pakai tutup kepala, pakai kaos kaki dan sebagainya tebal. Ya. Maka itu ada jaketnya terbuat dari wool, dari bulu biri-biri. Ya. Apakah suci atau tidak? Kalau dipakai untuk sholat, suci tidak? Suci. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menyakiti, ya, atau tidak meninggalkan bekas darah. Au qit'atu lahmin la tuqsat, ataupun dipotong sebahagian dagingnya, maka itu yang dipotong itu tanpa disembelih. Kalau dulu orang Arab jahiliyah, ketika mereka mau memakan daging, maka mereka tidak menyembelih, akan tetapi memotong dengan satu persatu. Perlu kakinya, potong kakinya, masak. Ya. Perlu ekornya, potong ekornya, masak. Perlu apa lagi? Tadi kaki yang sebelah satu, kaki yang sebelah, potong kakinya lagi sebelah, masaknya. Maka itu najis atau tidak? Ini potong-potong ini najis, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena bukan disembelih. Itu menjadi najis. Ila qimatan laha fil 'urfi fa inna usulaha mutayyisa wa baqiyah dhahir. Maka sesungguhnya asal hewan itu yang hidup itu tadi itu masih suci. Yang kambing yang dipotong kakinya tadi, yang kakinya najis, yang hewan itu tetap masih suci. Fa inna fasala ma'a 'inda natfi qit'atu lahmin laha qimatun fil 'urfi fa najasa tabi'an. Ya, jadi segala yang dipotong dari hewan yang hidup itu adalah merupakan
najis. Menurut mazhab Hambali, qalu bi taharat al-asya' al-mazkura idza kana min hayawan ma'kulul lahmi. Sama seperti pendapat mazhab Syafi'i, beliau mengatakan dalam mazhab Hambali bahwasanya setiap hewan yang dimakan dagingnya itu adalah suci. Sama ada hayan kan au maita. Sama ada dia hidup ataupun dia mati atau sudah menjadi bangkai. Aw min haywan ghairu ma'kul lahmi mimma yuhkam bi taharatin fi hali hayatihi. Nah, ini berbeda dalam permasalahan hewan yang tidak dimakan dagingnya, akan tetapi dihukumkan ketika dia hidup itu adalah suci. Seperti maka naqadul hurrah fa'aqal, yaitu seperti kucing. Kucing itu kalau kita pegang suci tidak? Suci. Ya. Kenapa? Hewan yang dia bukan dimakan, tetapi ketika dia hidupnya itu adalah suci. Ya. Kalau menurut mazhab Hambali, Maliki itu semua suci. Begitu juga mazhab Syafi'i. Jadi tidak ada perbedaan pendapat dalam permasalahan hewan yang tidak dimakan dalam keadaan hidup itu adalah suci. Yang jadi perbedaan adalah dalam permasalahan ketika hewan itu mati. Ya. Kemudian dalam permasalahan anjing dan babi. Ya. Kalau menurut Hanafi, anjing itu suci. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki, anjing dan babi itu adalah suci. Ya. Termasuk babi juga suci. Kalau Syafi'i dan mazhab Hambali, anjing dan babi itu adalah najis. Nah, itu adalah perbedaan pendapat para ulama mengenai pembahasan najis. Nanti apabila ada pertanyaan nanti dilanjut ya. Membahas al-'ayan najasah wa ta'rif an-najasah. Nah, ini baru kita masuk ke dalam ta'rif najis menurut mazhab. Menurut mazhab Hambali, 'araf an-najasah al-hukmi anna at-ta'ira 'ala mahalli at-ta'ir qabla turu'iha fa yashmil an-najasah allati laha jaramin wa ghairiha ma tata'allaq bi syai'in tahir amma an-najasah al-haqiqiyah fa ainun najasi. Mazhab Hambali mengatakan bahwasanya najis hukmiyah itu adalah yang datang pada tempat yang suci sebelum mendatangnya, maka dia termasuk najis yang mendatang. Najis hukmiyah Bismillah. Yang dikatakan dengan najis hukmiyah yaitu ketika seorang itu dalam keadaan suci, ya, seorang itu dalam keadaan suci, maka datang sesuatu yang membuat dia najis, maka itu yang dikatakan dengan najis secara hukum. Ya, najis secara hukum. Misal seorang yang dia sedang berhadas, maka itu namanya najis hukmiyah. Dia tidak boleh salat, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, dia tidak boleh tawaf di Ka'bah, maka dia dikatakan najis secara hukum. Adapun najis al-haqiqiyah, najis yang hakiki itu adalah ainun najis, yaitu benda najis tersebut, yaitu seperti kotoran hewan dan lain sebagainya. Itu menurut mazhab Hambali. Asy-Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, arafa an-najis al-haqiqi bi anna allati laha jarab aw ta'min aw law aw raih wa hiya al-murad bil 'ainiyah 'indahum. Yaitu najis secara hakiki adalah apabila berubah rasa, warna
dan bau terhadap sesuatu benda tersebut. Itu yang dikatakan dengan najis aini. Ya, misalnya kita terkena ataupun terpijak tai ayam. Enggak tahu ini tai ayam enggak? Ya, biasanya ini tai ayam enggak? Terpijak, cium. Betul kawan. Rupanya itu tai ayam. Dicium bau, maka itulah yang dikatakan dengan najis. Ya, yaitu berubah rasa, bau dan warna. Sedangkan najis secara hukmi bi annaha allati la jaram laha wala ta'min wala launin wala rih. Yaitu najis secara hukum tidak ada rasa, bau dan warna. Ya, tidak ada rasa, bau dan warna. Kabaulan jaf walau tudraku laha sifah fa innahu najasatan hukmiyah. Seperti tahi yang kering. Ya, tahi yang kering, maka itu adalah najis secara hukum. Dipegang dia, tangan kita enggak bernajis, tetapi secara hukum benda ini adalah najis. Kenapa? Karena benda ini adalah kotoran hewan. Ya, kotoran hewan. Sama seperti ketika misalnya kita bawa anak. Kita bawa anak, biasa anak yang baru di bawah 2 tahun dipempes, pakai pempes. Pakai pempes kemudian dia pipis di situ. Ya, pipis di situ dan lain sebagainya. Kemudian kita bawa anak kita sholat. Kita gendong. Kita tidak najis. Tetapi secara hukum kita bernajis. Kenapa? Karena kita membawa najis, yaitu apa? Ampol anak yang di dalam pempes. Ampol anak yang di dalam pempes. Ataupun dia pakai pempes kemudian duduk di tempat sholat kita. Ya, duduk di tempat sholat kita, maka tempat kita menjadi najis secara hukum. Secara aini, secara benda dia tak najis. Kenapa? Enggak nampak najisnya. Tapi secara hukum dia najis. Kenapa? Karena tempat tersebut sudah ada najis, walaupun tidak melekat pada tempat kita. Ya, jadi itu namanya najis secara hukum. Ataupun kita membawa tai yang kering masuk dalam kantong, kita sholat, sah nggak sholat kita? Sah tidak sholat kita? Tidak sah. Kenapa? Karena kita membawa najis, walaupun pakaian kita tidak kena najis, karena kita membawa najis yang kering. Ya, jadi mesti kita hati-hati dalam permasalahan ini. Menurut mazhab Maliki, kalau an-najasah al-'ainiyah hiya zatun najasah al-hukmiyah asaruha al-mahkum 'ala al-mahalli bihi. Dia katakan dengan najis itu adalah najis aini. Najis yang hakiki adalah najis pada zat najis tersebut atau pada benda najis tersebut, itu namanya najis hukum secara hakiki. Sedangkan secara hukmi, ya, secara hukmi adalah azaruha al-mahkum, yaitu bekas daripada najis tersebut yang dihukumkan kepadanya. Yang dikatakan dengan najis secara hukmi, ketika orang itu membawa najis maka dia dihukumkan bernajis. Itulah yang dikatakan dengan najis hukmi. Sedangkan najis hakiki menurut mazhab Maliki adalah benda najis tersebut. Jadi perbedaan dalam istilah. Menurut mazhab Hanafi, qalu inna najis al-hukmiyah hiya al-hadas al-asghar wal akbar. Wa huwa asbu syar'i bihill bil 'adha' aw al-badan kulluha yazil at-tahara wal haqiqiyyah al-khabas wa kullu 'ain mustaqzir syar'an. Kalau mazhab Hanafi, yang dikatakan dengan najis hukmi adalah jika seseorang berhadas kecil atau berhadas besar, maka dia dikatakan najis secara hukmi. Hampir sama
seperti mazhab Hambali. Ya, sama seperti mazhab Hambali, yaitu orang yang dihukumkan ketika dia berhadas kecil atau berhadas besar maka dia najis secara hukum. Sedangkan yang dikatakan dengan najis hakiki adalah benda najis tersebut, maka itu adalah dia najis. Ala annahum yakhussuna an-najasu bima kana najasan li dzatihi falaysa itlaqu ala ma kanat najasatu 'aridah. Kalau dia katakan an-najis, ya, yaitu apabila najis itu adalah tersendiri. Ini perbedaan adalah an-najisu dan najisu. Ada dengan fathah najisu, ada dengan kasrah an-najisu, ya. An-najisu yutlaqu 'inda ala ma kana najasatu 'aridah au zatuhu, apabila najis itu mendatang. Kalau dia najis itu secara itlaq pada dirinya itu namanya an-najas. Sedangkan najis itu adalah yang mendatang. Amal ayin an-najasa fa katsirah. Adapun jenis-jenis najis itu ada banyak. Minha, di antaranya maitatul hayawan al-barri ghairul adami idza kana lahu damun zatiyun yasilu 'inda jarhihi bi khilafi maitatil hayawan al-bahri fa innaha tahira li qoulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahara wa tuhuru ma'u al-hillu maitatu. Apa saja jenis hewan-hewan yang najis, atau apa saja benda-benda yang najis. Di antaranya ini dalam perbedaan pendapat mazhab, ya, menurut Syafi'i. Qalu bi najasati maitatin ma la nafsa lahu sa'ilah illa maitatal jarad, walakin yu'fa 'anha idza waqa syai'un minha min nafsi fil ma'i wal ma'i fa innahu la yunajjisu illa idza taghayyara. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya hewan yang tidak la nafsa lahu sa'ilah, tidak ada mengalir darah, ya, tidak ada mengalir darah, itu juga termasuk najis, kecuali bangkai jarad ataupun belalang. Belalang itu suci, walaupun bangkainya boleh dimakan, tapi jangan semua belalang dimakan. Ada juga belalang racun. Jadi belalang itu suci. Misalnya kita pergi ke hutan, tak ada makanan, ambil aja belalang. Cari belalang, makan belalang itu. Boleh dibakar, sedap juga itu. Ya. Kayak mana rasanya? Rasakan sendiri. Ya. Jadi belalang itu boleh dimakan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, halal lana daman wa maitatan, dihalalkan bagi kita ada 2 darah dan 2 bangkai. Al-kabid wa tuhal, kemudian kalau dia bangkai itu as-samak wal jarad, bangkai ikan dan juga bangkai belalang itu adalah boleh dimakan, suci, ya. Kemudian amma idza taraha insan aw ahyan aw taghayyara ma waqa fihi fa innahu yajsu wa la ya'fu anhu. Jikalaulah air itu berubah dengan najis bangkai, maka itu airnya menjadi najis. Ya, airnya menjadi najis. Ya. Kecuali jika memang dia ada di dalam tempat tersebut dan mati di tempat tersebut, maka airnya mengalir, itu adalah suci. Menurut mazhab Maliki, qalu in ajza al-maitah allati tahilluha al-ahya hiya al-lahmu wal jalad wal jidul azm wal 'asab wa nahwuha. Sesungguhnya ajza al-maitah, bahagian bangkai, allati tahilluha al-haya, yang halal ketika hidupnya, seperti yaitu dagingnya, kemudian kulitnya, azam yaitu tulangnya, giginya dan lain sebagainya. Bi khilafi nahwi sya'ri was-suf wal wabar wa zaghfur rish fa in la tahilluha al-hayya falaysat binajisah.
maka itu semua adalah najis, yaitu daging, kemudian kulit, kemudian azam, tulang, asab, itu semua adalah najis dari hewan yang bangkai. Kecuali bi khilafi nahwi asy-sya'ri, kecuali rambut, bulu, ya. Maka menurut mazhab Maliki, bulu dari babi itu tidak najis. Bulu babi itu tidak najis. Ya. Begitu juga bulu atau hewan yang bangkai. Ya. Dari bangkai maka itu tidak najis menurut mazhab Maliki. Seperti kulit ular, kulit buaya, apalagi kulit kambing dan lain sebagainya. Walaupun tidak disama, kalau menurut mazhab Syafi'i itu hewannya wajib disama, ya, barulah dia menjadi suci. Ya. Seperti mau dijadikan beduk, maka wajib disama terlebih dahulu, ya, kulit tadi yang hewan yang mati ataupun bangkai. Menurut Hanafi, qaul bi taharati ma kharaja min al-maita min laban aw anfiha wa bid wa raqiq al-shira aw ghalizuha wa nahwu dzalika mimma kana tahiran halul hayat. Mazhab Hanafi mengatakan suci di setiap segala sesuatu yang keluar dari maitah, dari bangkai hewan, ya. Suci dari segala sesuatu yang keluar dari bangkai hewan, dari, nah ini tidak semua ya, dari laban, susu, ya, atau dan juga telur, ya, telurnya keluar, bangkai ayamnya dah mati, tiba-tiba keluar telurnya. Menurut mazhab Hanafi ini adalah suci, boleh dimakan. Ataupun masih ada keluar susunya, lembu mati diperas masih keluar susunya, maka itu boleh dimakan menurut mazhab Hanafi. Imam Hambali mengatakan binajasati jamil kharij minha illa al-bid al-kharij min maita ma yu'kal in tasalba qashruhu, yaitu najis segala sesuatu yang keluar dari bangkai, ya, najis segala sesuatu yang keluar dari bangkai termasuk susunya, susu dari lembu yang telah mati yang jadi bangkai, maka itu adalah najis, kecuali al-bid, yaitu telur yang keluar dari misalnya ayam atau itik, ya, udah mati keluar lagi telurnya, itu suci menurut mazhab Hambali. Berarti kalau telur yang keluar dari bangkai hewan itu adalah suci menurut mazhab Hanafi dan juga Hambali. Bi khilafil maitatil adami, kecuali hewan atau bangkai atau jenazah dari manusia, fa innaha tahira kama taqaddam, maka sesungguhnya itu adalah suci sebagaimana telah dijelaskan tadi dalam mazhab Syafi'i. Wa bi khilafi maitatil hayawan al-barri allazi laysa lahu dam zati yasilu 'inda jarahihi, begitu juga hewan yang di daratan yang tidak mengalir darahnya, yang tidak mengalir darahnya, seperti belalang tadi juga sudah disebutkan, itu adalah suci. Aminha ajza'ul maita allati tahillu al-hayah wa fi bayaniha tafsil mazhab, tadi telah dijelaskan, ya, yaitu dalam perbedaan bagian-bagian hewan yang mati, bangkai hewan yang mati keluar daripadanya, maka itu menurut mazhab Maliki, kalau rambutnya, kemudian kulitnya, kemudian seperti bulu-bulunya itu yang dari hewan bangkai pun itu adalah suci. Tetapi kalau mazhab Syafi'i itu adalah najis. Ya. Itu dalam perbedaan pendapat.
Wa qad al-qari' min nahwi dam wa makhalid wa mukhad wa bid wa laban aw fi yahra ala tafsil. Itu juga sudah dijelaskan tadi. Yaitu dalam permasalahan darah, kemudian telur dan juga susu. Juga sudah dijelaskan. Wa minha al-kalbu wal khinzir wa ma tuladu minhuma aw min ahadihima wa la ma'a ghairihi. Di antara najis itu adalah al-kalbu, anjing, dan khinzir, dan juga babi. Wa ma tuladu minhuma, ataupun yang peranakan dari keduanya, atau dari salah satu keduanya, wa la ma'a ghairihi, walaupun dikawinkan. Ya, walaupun dikawinkan, misalnya peranakan antara babi dan lembu, maka itu adalah najis menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki, babi itu adalah suci, walaupun dia tidak boleh dimakan, tetapi dia adalah suci. Kalau menurut mazhab Hanafi, anjing itu adalah suci. Ya, walaupun dia tidak boleh ghair ma'kulul lahmi, tidak boleh dimakan. Jadi berbeda. Ya, berbeda antara boleh dimakan atau dia suci dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Yang disangka nanti berarti anjing suci boleh dimakan, tidak. Mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh dimakan anjing dan babi. Begitu juga Maliki tidak boleh dimakan babi, haram. Tetap haram, tetapi dalam perbedaan suci atau tidak sucinya. Kalau mazhab Maliki mengatakan babi itu adalah suci, walaupun dia tidak boleh dimakan. Suci secara bendanya, ya. Suci secara bendanya, hewannya kita pegang itu tidak najis, itu maksudnya. Ya. Begitu juga dengan anjing, kita pegang anjing, najis tidak. Kalau Syafi'i, kalau dia basah maka najis. Kalau dia kering itu tidak najis, ya. Tetapi berbeda nanti ketika dia dijilat. Dalam ada satu hadis lagi, idza wuligha inna ahadukum al-kalba, jikalaulah salah seorang bejana ataupun pinggan ataupun alat masak kalian itu diwuligha, dijilat oleh anjing, maka adalah dia samak, ya, disamak. Itu menurut mazhab Syafi'i, disamak. Hambali, Maliki lain lagi. Ya, jadi ini adalah dalam perbedaan pendapat mazhab. Ya, dalil najisatul kalbi yaitu dalil najisnya anjing, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Rasulullah SAW, "Idza uligal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqihi thumma liyghsilhu sab'a marrat." Jikalau dijilat bejana salah seorang kalbu dijilat oleh anjing, maka hendaklah dia membasuhnya dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ini menunjukkan bahwasanya anjing itu adalah najis. Amma najasul khinzir fabil qiyas 'alal kalbi. Adapun dalil pengharaman khinzir itu adalah qiyas kepada anjing, li'annahu aswa'u halan minhu, karena dia lebih buruk dari anjing. Kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan, aw lahma khinzir fa innahu rijsun, ataupun daging khinzir. Nah, kenapa Allah katakan daging khinzir? Makanya Imam Maliki mengatakan khinzirnya itu sendiri tidak najis. Kenapa? Karena firman Allah, aw lahma khinzir, atau daging khinzir, daging babi. Maka secara ainnya, secara bendanya, babi itu tidak najis, kata Maliki. Karena yang diharamkan itu adalah memakan daging khinzir. Nah, itu dalam pengambilan dalil masing-masing mazhab itu berbeda. Ya, jadi itu mesti kita faham. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh bulu babi itu tidak najis, maka dia mengambil pendapat siapa? Mazhab Maliki. Ya. Binas syari' ala tahrimihi wa hurmat iqtina'ihi. Karena ada nas dalam syariat
dalam pengharamannya. Wa minha ma yarishihu min al-kalbi wal khinzir min li'ab wa mukhat wa 'araq wa dumu'. Yang diantaranya juga yang keluar daripada anjing dan babi itu juga termasuk najis menurut Syafi'i Hambali. Menurut Syafi'i Hambali dan Hanafi. Kalau Maliki tidak najis dari khinzir. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan. Orang? Ya. Ya. Apakah najis atau tidak? Iya, ada label awalnya si ya. Baik. Yang dikatakan dengan mustaqzir ataupun najis itu adalah segala sesuatu yang keluar dari kotoran manusia ataupun hewan. Ya. Segala sesuatu yang keluar dari kotoran manusia atau hewan. Nah, jadi pertanyaan adalah kopi luwak itu adalah terbuat dari kopi yang telah dimakan oleh musang. Ya. Kopi yang telah dimakan oleh musang. Jadi kopi yang jatuh dari pohon itu dimakan oleh musang, kemudian setelah dimakannya dikeluarkannya dari bawah, dikeluarkannya dari kotorannya. Kemudian kotorannya kopi yang telah dimakan oleh luwak ini dibersihkan, jadikan kopi namanya kopi luwak. Apakah suci atau tidak? Nah, dalam pendapat mazhab ulama, apabila benda yang dia masih utuh seperti benda guli, kopi termasuk yang dia masih dalam keadaan utuh, tidak tidak berubah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak berubah rasa, bau dan warna. Secara benda ini adalah suci. Ya. Misalnya ada anak kita nelan duit ataupun nelan guli masuk ke dalam perut, kemudian keluar dari bawah. Guli ini suci tidak? Dia namanya mutanajjis. Bukan najis secara ain. Bukan najis secara ain. Najis secara ain itu seperti tadi kotoran yang telah tercampur, maka dia najis secara ain, secara bendanya. Nah, tapi tadi guli tadi dia namanya mutanajjis, bernajis, bukan najis. Ketika dia dibersihkan, maka dia menjadi suci. Ketika dia dibersihkan menjadi suci. Begitu juga dengan kopi tadi. Kopi secara bendanya itu adalah suci. Kecuali dia jika sudah hancur, ya, jika dia sudah hancur kemudian bercampur dengan benda yang lain di dalam perut, sudah nggak tahu mana yang najis atau tidak, maka ini menjadi najis. Tetapi ketika bendanya itu masih utuh, keluar dari hasil pencernaan kita, maka itu masih suci dia secara benda. Tetapi namanya mutanajjis, terkena najis. Ya. Maka ketika dibersihkan dia menjadi suci. Maka kopi tadi yang keluar dari musang itu adalah mutanajjis. Mutanajjis. Mutanajjis ini dibersihkan, ya, dibersihkan sehingga hilang bau, rasa dan warna. Kalau menurut Syafi'i, ketika hilang ini kemudian diolah, maka dia menjadi suci. Maka jadi permasalahan di sini adalah dalam pengolahannya. Dalam pengolahannya, jikalau dia diolah, dibersihkan dengan air yang mengalir, bukan dengan kalau mensucikan sesuatu benda, itu adalah wajib dengan air yang
mengalir. Kalau dengan air yang misalnya kita celupkan, itu tidak suci, masih najis. Ya. Membersihkan baik ikan, daging, ayam dan lain sebagainya wajib dengan air yang mengalir. Kalau tidak dengan air yang mengalir, maka itu benda masih dalam keadaan mutanajis ataupun bernajis. Dengan air yang mengalir, kemudian hilang rasa, bau dan warna, maka boleh dikonsumsi. Itulah makanya keluar label halal MUI. Bahwasanya kopi luwak itu halal dimakan, tetapi tidak semua, tergantung dari pengolahannya. Karena label halal ini bukan hanya dari segi bendanya, tetapi juga dari pengolahannya, bahannya, nama dan lain sebagainya. Banyak yang dipertimbangkan dalam permasalahan halal tadi. Ya, jadi bukan hanya dari segi bendanya suci, tetapi dari segi proses. Ya, dari segi proses. Keripik, misalnya keripik pisang, nggak keluar label halalnya. Kenapa? Bisa jadi prosesnya yang tidak halal. Prosesnya entahlah dia menggunakan penyedap yang termasuk di situ ada unsur yang lain. Nah, jadi termasuk dari prosesnya. Ada juga nasi goreng setan. Minta label halal MUI, enggak akan keluar label halal MUI-nya. Kenapa? Karena dia menggunakan nama setan, iblis. Tidak boleh menggunakan nama-nama tersebut. Pasti nggak keluar label halalnya. Nah, itu wallah a'lam. Ya. Untuk darah atau mana? Ya. Apabila kita terkena darah atau mana dari anak kita atau teman kita atau kita sendiri, bagaimana? Apakah dia najis untuk diri kita atau tidak masih atau gimana? Ya. Darah atau nanah terkena dari orang ataupun terkena kita sendiri, apakah dia najis atau tidak? Itu ya. Darah, nanah itu juga termasuk najis. Darah dan nanah termasuk najis walaupun dari diri sendiri atau terkena dari orang lain. Ya, walaupun dari diri sendiri atau dari orang lain. Jika darah dan nanah itu terkena kepada orang yang sholat, maka bagaimana hukumnya? Jika dia sedikit darahnya, maka itu namanya ma'fu anhu. Seperti ketika kita sholat, ada nyamuk pukul berdarah, ya ada darah, maka darah ini adalah darah yang sedikit, itu namanya ma'fu, dimaafkan. Jadi ada najis yang dimaafkan, termasuk tadi darah yang sedikit seperti darah nyamuk ataupun dari bisul yang pecah. Bisul yang pecah, bisulnya kecil, kemudian ketika kita entah kena di paha atau di mana, pecah dia, cuma sedikit, ya, maka itu ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi kalau banyak, bagaimana sedikit dan banyak? Berdasarkan uruf. Uruf ini kebiasaan. Kalau ditanya orang, ini banyak enggak? Banyak. Oh, banyak kali darahmu, berarti itu adalah najis. Ya. Mengalir dia darahnya, maka itu adalah banyak, maka itu adalah najis. Kemudian nanah itu bisulnya besar, mengalir dia, banyak dia, maka itu adalah najis yang ghair ma'fu, yang tidak dimaafkan. Tapi kalau cuma kecil sedikit, itu ma'fuan, dimaafkan. Jadi ada najis yang ma'fu anhu, yang dimaafkan, ada yang tidak ma'fu anhu. Yang dimaafkan itu adalah najis yang sedikit berdasarkan uruf, kebiasaan di masyarakat. Wallah. Nah, ada lagi? Ya Pak, silakan. Ini kan kegiatan kita kalau misalnya mau potong ayam. Iya. Itu ayam kan harus menggunakan bacaan atau permasalahan. Yang itu tadi yang kita lakukan halal dimakan. Tapi kalau kita beli dari luar itu kan ada bacaan
Ya. Apakah boleh atau tidak? Baik. Syarat menyembelih, ya, syarat sah menyembelih itu adalah yang pertama, dia disembelih karena Allah. Disembelih karena Allah. Jikalau disembelih dikarenakan yang lain seperti untuk sesajen dan sebagainya, maka itu jadi haram. Itu syarat pertama. Jadi tidak disyaratkan bismillah. Bismillah itu adalah sunnah. Bismillah kita menyembelih itu adalah sunnah. Tetapi syarat utama adalah menyembelih karena Allah. Ya, itu adalah niat di dalam hati menyembelihnya. Yang kedua syaratnya adalah terputus urat halqum dan marih, pernafasan dan urat makan. Terputus dua itu maka sah. Jadi syaratnya hanya dua. Disembelih karena Allah. Dan yang kedua, putus urat halqum dan urat marih. Adapun menghadap kiblat, membaca bismillah itu adalah sunnahnya. Ya. Membaca bismillah kemudian menghadap kiblat adalah sunnah untuk menyembelih. Jadi dua aja. Kalau ini terpenuhi maka halal dimakan. Ya. Apabila ini dua terpenuhi maka halal dimakan. Kalau kita ketahui, ya, disembelih karena Allah bagaimana? Dia wajib muslim. Selain muslim, sembelihan orang kafir maka dia tidak sah, menjadi bangkai. Maka kita pastikan satu, dia muslim. Kalau kafir tak boleh kita makan. Makanya sekarang ini tukang-tukang ayam banyak yang pakai lobe. Pakai lobe, entahlah dia muslim atau tidak, kita nggak tahu juga. Banyak sekarang orang kafir juga pakai lobe. Nah, makanya kita pastikan ini pakai lobe karena jual ayam atau pakai lobe karena memang dia muslim. Minta KTP. Nah, jadi kalau kita mau berjaga-jaga, belilah ayam dari yang kita ketahui dia itu muslim. Kalau kita ragu-ragu, ini muslim enggak, tinggalkan. Tengok mak, mukanya kayak muka apa? Pakai lobe, tapi mukanya jidatnya, mukanya hitam. Enggak nampak cahaya wudu itu. Ya, enggak nampak cahaya muslim itu. Kita tinggalkan. Nah, cari yang pasti-pasti aja. Ya, kalau ragu-ragu, tinggalkan. Masih banyak lagi yang tukang ayam. Jadi seperti itu Pak ya, untuk memilih supaya kita mengetahui yang halal. Iya, kalau itu boleh, enggak ada masalah. Dia sembelih terus. Kenapa? Kenapa? Karena membaca bismillah itu adalah sunnah. Nah, baca bismillah itu adalah sunnah. Syarat utama adalah niat karena Allah. Ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah, insyaallah kita sambung di kajian kita akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، الحمد لله الناعم، الحمد لله الشاكرين، الحمد لله الصابرين، الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.